Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Ibu semua, Bung Frans juga. Mari saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Kalau saudara sudah dapat, mari izinkan saya membaca buat kita ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, Alkitab bilang gini, Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Ayat 13 Alkitab bilang, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, mari kembali ke ayat 13, Bapak Ibu. Di ayat 13, jelas-jelas begini, Alkitab tidak pernah mengajar bahwa saudara dan saya tidak boleh bikin perencanaan. Sebab jelas-jelas Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang bukan Tuhan mengalir gitu, tapi Tuhan yang terbiasa menyusun rencana. Nah, buktinya apa? Jelas, sederhana saja. Saudara bisa lihat di Kejadian pasal yang pertama, di situ kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu bergerak berdasarkan timeline gitu, berdasarkan schedule yang sudah diatur. Dia merencanakan segala sesuatu sampai kepada hari di mana dia harus beristirahat, itu pun diatur sama Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen berprinsip mengalir, begini, Tuhan tidak pernah mengalir. Dia pribadi yang terbiasa menyusun rencana. Jadi membaca ayat 13, lalu kemudian saudara dan saya memutuskan untuk menyusun rencana seperti begini nih. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun. Nah, sementara kami tinggal setahun di sana, kami akan berdagang untuk mendapat untung. Apakah itu salah? Tidak. Ini harus dipahami dulu, supaya jangan kita menjadi orang-orang yang tidak menyusun rencana tentang hidup hari ini sampai dengan hari ke depan. Kita harus sangat mahir ditemukan sebagai orang-orang yang menyusun perencanaan. Lalu kemudian saudara bisa lihat dengan saya di ayat 14. Ini realita, sementara saudara dan saya menyusun rencana apa saja berkaitan dengan hidupnya kita. Nah, ini realita, ayat 14, yang saudara dan saya harus pahami mengenai kita. Di ayat 14, Alkitab bilang gini, kamu itu nggak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Hidupmu itu seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu kemudian lenyap. Nah, ayat 14 itu memberitahukan kepada saudara dan saya realita bahwa satu, kita itu terbatas dalam banyak hal. Kita boleh menyusun rencana, tapi kita harus sadar diri juga bahwa saudara dan saya itu penuh dengan keterbatasan. Bayangkan, ayat 14 Alkitab bilang bahwa saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang unlimited, Tuhan yang tidak terbatas.
Dia paham betul apa yang akan terjadi 1000 tahun dari sekarang, itu Tuhan paham betul. Dia unlimited God. Tetapi hal yang berkaitan dengan realita kita adalah kita ini sangat terbatas. Satu. Dua, bayangkan ini Alkitab bilang, kamu punya hidup itu seperti uap. Hari ini kelihatan, lalu besok lenyap. Berarti kan Alkitab lagi bilang begini, kita ini selama hidup di bumi, kita nggak akan selama-lamanya hidup di bumi. Pada akhirnya setelah kita punya tugas selesai, lalu saudara dan saya harus meninggalkan bumi, ada sebuah kehidupan berkelanjutan di dalam kekekalan. Jadi pada ayat 14 ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada kita. Satu, kita limit. Dua, kita ini adalah orang-orang yang hidupnya hanya sementara. Karena kita punya kehidupan adalah kehidupan yang sementara dan kemudian akan berlanjut ke dalam kekekalan, berarti saudara dan saya kalau bikin perencanaan, jangan hanya berencana untuk dikerjakan dan dinikmati hari ini. Saudara dan saya harus berpikir keras bagaimana perencanaan kita itu akan berdampak kepada kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Nah, ini penting. Kenapa saya angkat isu itu berkaitan dengan ayat 14? Sebab di ayat 15 ini yang Yakobus bilang, sebenarnya kamu harus berkata, waktu kamu bikin perencanaan, Yakobus bilang, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan lakukan dua hal. Satu, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Dua, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan itu. Ingat, saya tadi sudah bilang, bikinlah rencana apa saja, tetapi ingat baik, kita terbatas. Terbatas dalam pemahaman, terbatas dalam kekuatan, terbatas dalam sumber daya, terbatas dalam kecerdasan, terbatas dalam apa lagi? Pengalaman, terbatas dalam hikmat. Nah, makanya kita butuh Tuhan yang unlimited. Tuhan yang tidak terbatas, itu jelas. Dua, karena hidup saudara dan saya sangat terbatas hari ini, maka saudara dan saya kalau mau bikin rencana, itu harus berorientasi kepada kekekalan. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu bikin rencana, kamu harus berani menyertakan statement ini. Jika Tuhan menghendakinya. Sebab ternyata kalau dibalik ya, Bapak Ibu, kalau dibalik ayat 15, Yakobus kan sebenarnya lagi ngomong begini, kalau Tuhan nggak menghendaki, maka kita nggak akan hidup. Kalau Tuhan nggak menghendaki, maka kita nggak bisa berbuat ini dan itu. Makanya dia bilang, landasannya harus kepada Tuhan menghendaki. Supaya satu, saudara dan saya bisa hidup. Dua, saudara dan saya bisa berbuat ini dan itu. Nah, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan kata ini, menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Kata menghendakinya di situ, Bapak Ibu, itu bahasa Yunani menggunakan kata telo, T-H-E-L-O, telo. Menghendakinya atau telo, itu arti yang pertama adalah gini, jika Tuhan bisa menikmati, jika Tuhan senang dengan apa? Dengan rencana yang saudara dan saya susun. Tadi kan saya sudah bilang kepada Bapak Ibu, susunlah rencana apa saja. Tapi karena hidup kita sementara, dan kita akan berlanjut sampai kepada kekekalan, maka pertimbangan utama saudara dan saya dalam menyusun rencana adalah begini, apa yang saya rencanakan hari ini, kalau Tuhan tilik, kalau Tuhan lihat, kalau Tuhan perhatikan, ini Tuhan bisa senang nggak? Tuhan menikmati nggak apa yang saya rencanakan? So, kalau Tuhan tidak senang, kalau Tuhan tidak menikmatinya, maka saya susah untuk hidup. Saya susah untuk berbuat ini dan itu. Kecuali begini, kalau Tuhan menyukainya, menyenanginya, menikmatinya, maka saya akan hidup dan saya akan mampu untuk berbuat ini dan itu. Sekarang pertanyaannya adalah begini, rencana apa yang kalau saudara dan saya bikin, itu ternyata akan bikin Tuhan suka, senang, lalu menikmatinya. Sederhana saja Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau saudara dan saya mau bikin rencana, pastikan bahwa rencana itu jangan keluar dari kebenaran. So, kalau rencana itu keluar dari kebenaran, maka jelas-jelas Tuhan nggak mungkin suka, Tuhan nggak mungkin akan menikmatinya. Itulah sebabnya penting bagi saudara dan saya untuk begini, merenungkan kebenaran tiap-tiap hari.
supaya pada akhirnya kita bisa memahami tuh batasan-batasan kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita, sehingga pada waktu saudara dan saya membuat perencanaan dalam kategori apa saja berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita, kita tahu betul ada rambu-rambu yang kita nggak bisa langgar. Contoh perencanaan yang begini. Kalau kita melakukan rencana ini, Tuhan pasti menikmatinya, Tuhan pasti senang. Contoh ya, orang kerjakan kejahatan buat kita. Daripada menyusun rencana untuk membalas orang itu dengan kejahatan yang lebih jahat, saudara dan saya memilih untuk menyusun rencana bagaimana kita bisa membalas kejahatan orang itu dengan rencana kebaikan yang kita susun. Bukankah ini sesuai dengan apa yang Alkitab ajar? Balas kejahatan dengan kebaikan, bukan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, pada waktu saudara dan saya membuat rencana untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, jelas-jelas itu yang Alkitab bilang. Tuhan telo, Tuhan akan menyukai rencana itu, Tuhan akan sangat menikmati perencanaan seperti itu tuh yang kita buat. Contoh lain berkaitan dengan misalnya pekerjaan kita atau usahanya kita. Pada waktu saudara dan saya tidak tindas orang kecil, pada waktu saudara dan saya tidak rampas haknya orang. Nah, waktu kita susun rencananya kita adalah gini, saya nggak akan ambil haknya orang. Waktu kita susun rencana berkaitan dengan usaha kita atau pekerjaan kita, yang kita rancang adalah gini, saya tidak akan tindas orang kecil. Yang contoh, bekerja pada saya akan tidak akan menindas mereka, semena-mena terhadap mereka. Tahukah saudara bahwa rencana itu penting? Rencana itu pasti dinikmati oleh Tuhan, pasti bikin Tuhan senang. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan pasti membela orang-orang kecil yang ditindas. Kalau kita tindas orang kecil, kita ini akan langsung berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita tidak tindas orang kecil, maka Tuhan menikmati perencanaan kita. Alkitab mengajarkan bahwa jangan mengingini barangnya orang lain, miliknya orang lain. Jangan ambil haknya orang lain. Waktu saudara dan saya melakukannya, merencanakan untuk melakukannya, maka itu yang Alkitab bilang, Tuhan senang. Tuhan menikmati apa yang kita rencanakan. Nah, itu arti dari kata telo yang pertama. Kata telo atau menghendakinya, pengertian yang kedua adalah begini, seluruh perencanaan yang sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan. Tadi saya sudah bilang, basicnya kita harus firman Tuhan. Kekuatan kita haruslah kepada terbiasa merenungkan kebenaran, lalu memahami kebenaran, sehingga kita paham rambu-rambu yang akan menolong kita untuk tidak lintas area, tidak melanggar batas. Pada waktu saudara dan saya menjadikan begini, firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk membuat perencanaan, maka saudara dan saya pasti begini, pasti akan melakukan perencanaan yang sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan sesuai dengan Tuhan punya tujuan. Dari mana kita bisa memahami Tuhan punya cara berpikir, Tuhan punya isi berpikir, bahkan Tuhan punya tujuan, itu Alkitab mencatatnya. Nah, ternyata begini, kata telo menghendakinya, itu arti yang pertama adalah, apa tadi? Tuhan menikmati, Tuhan senang. Dua, sesuai dengan Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya pikiran. Nah, yang menarik adalah begini. Kata telo, itu pengertian yang ketiga adalah begini. Kalau itu bikin Tuhan menikmati, kalau rencana kita bikin Tuhan senang, kalau rencana kita sesuai dengan Tuhan punya tujuan, bahkan Tuhan punya isi berpikir, maka telo itu menegaskan begini, Tuhan akan menolong. Sampai apapun yang kita rencanakan, itu terselesaikan, mencapai apa? Orang menyebutnya dengan kita dapat melakukan achievement itu kita bisa bikin. Kita bisa mencapai apa yang kita rencanakan, menyelesaikannya. Makanya Alkitab bilang gini, kamu harus bikin perencanaan yang sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Kalau kamu melakukannya, jelas-jelas secara natural, satu, Tuhan akan tolong. Dua, di dalam pertolongan itu, tujuannya cuma satu. Saudara dan saya bisa menyelesaikan kita punya perencanaan dalam bentuk achievement. Kita bisa capai apa yang kita rencanakan.
Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk begini. Kalau bikin rencana, teliti ulang. Kalau saya bikin kayak gini, Tuhan senang nggak? Kalau saya bikin kayak gini, ini sesuai dengan Tuhan punya tujuan dan tidak menyimpang dari Tuhan punya pemikiran nggak? Kalau saudara dan saya bikin perencanaan yang berkaitan dengan apa yang Alkitab ajar, berkaitan dengan kata menghendakinya atau kata telo, maka ini jaminan dari realita dari kata telo itu sendiri. Tuhan pasti turun tangan, tolong kita dan menyelesaikan apapun yang kita ingin achieve dalam kehidupan. Amin. Makanya kenapa Yakobus bilang, orientasinya haruslah kepada Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya, satu dia bilang, kita bisa hidup. Saya akan hidup. Kata hidup di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata zao. Z-A-O. Zao itu artinya adalah gini. Kalau Tuhan menghendakinya, maka hidup itu sama dengan, zao itu sama dengan kita bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Begini, semua orang hidup, tapi tidak semua orang bisa menikmati kehidupan yang sedang mereka jalani. Mereka belum tentu bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Secara ini yang Alkitab ajar. Dalam hidup, bikinlah perencanaan. Tapi ada rambu-rambu yang nggak boleh dilanggar. Pada waktu rambu-rambu itu saudara dan saya tidak langgar, maka yang akan terjadi adalah, Alkitab bilang ini, saudara dan saya akan menjadi orang yang dapat menikmati kehidupan yang sebenarnya seperti rancangan Tuhan untuk hidupnya kita. Amin. Nah, yang kedua, kata hidup itu artinya adalah ini, sebuah kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan dalam moral. Berarti Yakobus lagi bilang, kalau saudara dan saya terbiasa bikin rencana yang tidak menyimpang dari Tuhan punya tujuan, Tuhan punya isi berpikir, rencana kita waktu kita melakukannya kita tahu betul, kalau ini dikerjakan Tuhan pasti senang, Tuhan pasti menikmatinya. Nah ternyata Yakobus bilang, kalau kita melakukan itu, maka kita akan hidup. Hidup itu ulang-ulang, artinya adalah kehidupan yang berkualitas dalam karakter dan moral. Berarti kan Alkitab lagi ajar. Semua orang yang bikin perencanaan dan keluar dari jalur kebenaran, melanggar rambu-rambu kebenaran, seperti yang Alkitab ajar kepada kita, jelas-jelas yang akan terjadi adalah satu, dia tidak akan pernah menikmati kehidupan yang sebenarnya. Dan yang kedua, karakter dan moralnya pasti tidak berkualitas. Saudara lihat saja, semua orang yang melakukan perencanaan yang tidak bersesuaian dengan kebenaran, itu pasti bisa dilihat buahnya. Karakternya pasti tidak berkualitas, moralnya itu pasti tidak berkualitas. Kenapa? Karena apa yang biasa mereka kerjakan adalah pelanggaran demi pelanggaran yang tidak bersesuaian dengan Tuhan punya pikiran, bahkan Tuhan punya tujuan dalam hidup. Nah berikutnya, kata zao atau kata hidup, itu artinya adalah begini, kehidupan benar, kehidupan aktif, kehidupan efisien, kehidupan kuat, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan yang penuh etika. Ulang-ulang ya. Apakah zao? Semua orang yang bikin rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, mereka bisa zao, mereka bisa hidup, mereka bisa memiliki kehidupan yang benar, aktif, efisien, diberkati, kuat, dan beretika. Itu Alkitab aja. Makanya kenapa Yakobus menulis di ayat 14, kamu harus ingat baik, kamu tuh limit. 2, kamu hidup sementara. Karena kamu hidup sementara dan kamu akan masuk di dalam kekekalan. Makanya bikin perencanaan yang akan ternyata begini. Kalau kamu bikin perencanaan sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan sesuai dengan Tuhan punya tujuan, maka kehidupan yang kamu jalani, bayangkan Bapak Ibu, adalah sebuah kehidupan benar, kehidupan beretika, kehidupan yang sangat efektif, sangat efisien, sangat kuat, sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, bukankah kehidupan yang seperti ini yang ternyata jelas-jelas Alkitab bilang sangat sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah begini, kalau kita nanti ketemu dengan Tuhan one on one, hal yang akan kita persembahkan kepada Tuhan adalah buah dari cara hidup kita hari ini. Secara Alkitab bilang,
Siapapun yang bikin rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, mereka akan didapati sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan benar. Nah, kayak tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, kita hidup cuma sementara. Kalau mau bikin rencana, jangan bikin rencana yang rusak kehidupan kita hari ini dan juga rusak kehidupan kita di dalam kekekalan. Kalau mau bikin perencanaan, pastikan apapun yang kita rencanakan, jangan keluar dari rambu-rambu kebenaran. Supaya hari ini kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi pada waktu nanti kita berpulang kepada Tuhan dan ada di dalam kekekalan, kita pun bisa menikmati kehidupan yang benar di dalam kekekalan bersesuaian dengan upah yang Tuhan berikan kepada kita, karena selama kita hidup, perencanaan apapun yang kita buat itu tidak menyimpang dari kebenaran. Amin. Nah, itu tentang hidup. Lalu yang berikutnya, Yakobus kan bilang, kalau saya membuat perencanaan sesuai dengan Tuhan punya kehendak, maka saya akan hidup, dan dua, saya akan bisa berbuat ini dan itu. Kata berbuat pada ayat 14 itu, pada ayat 15 itu menggunakan kata Yunani poieo. Poieo atau berbuat itu artinya begini, melakukan, bekerja, dan melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dan melanjutkan pekerjaan itu dalam kebenaran. Berarti yang ditekankan oleh Yakobus adalah begini, kamu mau rencana apa aja, usaha kamu dalam bentuk apa aja, pekerjaan kamu dalam bentuk apa aja, pelayanan kamu dalam bentuk apa aja, itu haruslah merupakan sesuatu yang kita kerjakan, dan kemudian begini, dilanjutkan di dalam kebenaran. Semua yang dikerjakan itu di dalam kebenaran, dan waktu kita melanjutkan untuk mengerjakannya, itu pun terjadi di dalam kebenaran. Makanya kenapa dia bilang, orientasinya harus kepada Tuhan menghendaki. Kalau orientasi kita bukan Tuhan menghendaki, saudara dan saya nggak mungkin kerja, nggak mungkin melakukan apa saja, nggak mungkin melanjutkan apa aja dalam hidup ini pada batasan kebenaran, pada konteks kebenaran. Yang tadi Yakobus sudah bilang, kalau kamu melanggar kebenaran, hidupmu pasti tidak berkualitas. Karaktermu, moralmu pasti tidak berkualitas. Kamu tidak akan ditemukan sebagai orang yang benar, orang yang kuat, orang yang efisien, orang yang beretika. Kamu tidak akan ditemukan seperti itu. Nah, ini kan masalah. Bapak Ibu percayalah, ada banyak orang Kristen, bahkan begini, yang sudah terlibat pelayanan, yang di dalam pekerjaan itu banyak kali ditemukan tidak beretika. Ada banyak orang Kristen yang punya usaha, bahkan mereka sudah terlibat dalam pelayanan, sangat rajin terlibat dalam pelayanan, tetapi dalam pekerjaan mereka, perencanaan mereka tidak ada etika. Kualitas moral tidak termanifestasi dengan sangat jelas. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Ini yang Alkitab bilang. Karena waktu orang bekerja, waktu orang menyusun rencana, waktu orang memutuskan untuk mengerjakan perencanaan yang mereka buat, orientasinya tidak kepada ini Tuhan kehendaki atau tidak. Kalau saya bikin ini Tuhan senang nggak? Tuhan menikmati nggak? Kalau saya bikin ini sesuai dengan Tuhan punya tujuan atau sesuai dengan Tuhan punya pikiran nggak? Ini tidak menjadi pertimbangan utamanya kita. Makanya pada akhirnya ada banyak orang Kristen yang bekerja maupun yang adalah pengusaha, itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang, karena ternyata begini, orientasi kita adalah bukan sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Sudah? Coba. Saudara lihat dengan saya di ayat 16. Di ayat 16 ini yang Alkitab bilang, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tahukah saudara bahwa ternyata Yakobus berupaya untuk menyusun kalimat-kalimat yang nantinya akan bisa menciptakan sebuah benang merah untuk membuat saudara dan saya paham sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita pelajari dalam kehidupan kita tiap-tiap hari berkaitan dengan perencanaan yang saudara dan saya harus buat. Nah, ini yang Yakobus bilang, kalau kamu bikin rencana harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah? Lalu di ayat 16 dia bilang begini, kamu itu sudah
Ayat berapa tadi? Ayat 14. Kamu tuh limit, terbatas. Kedua, hidup kamu cuma sementara. Masalah kamu adalah, ini yang Yakobus bilang, kamu memegahkan diri, kamu congkak. Kalau kamu memegahkan diri dan kamu congkak, ayat 16 bilang ini, kamu bikin salah. Nah, kapan orang disebut memegahkan diri dan congkak? Sederhana saja. Waktu orientasi mereka dalam pembuatan sebuah perencanaan, itu tidak berbasis kepada Tuhan menghendaki atau tidak. Coba-coba. Ayat 16, kata memegahkan diri. Bahasa Yunani itu bilang alasoneia. Memegahkan diri atau alasoneia, itu artinya adalah kita percaya kepada kekuatan diri sendiri dan kita percaya kepada sumber daya yang kita punya. Gitu. Secara saudara masih ingat? Saudara masih ingat? Alkitab bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kalau mau berhasil dalam hidup, ini yang Alkitab aja, jadi yang Yakobus bilang, orientasinya kehendak Tuhan. Jangan memegahkan diri. Jangan bangga dan percaya kepada kekuatan diri sendiri. Dan jangan bangga atau jangan percaya kepada sumber daya yang terlihat di depan matanya kita. Saudara pelajari perjanjian lama, jelas-jelas Alkitab bilang begini, kuda dan kereta tidak memberi kemenangan. Saat kemenangan itu, Alkitab bilang, belongs to God. Kemenangan itu milik Tuhan. Kalau toh kita menang, itu Tuhan yang melakukannya bagi kita. Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Kuda dan kereta tidak menjamin kemenangan dalam hidupnya kita. Bahkan kalau saudara pelajari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ke bawah, saudara akan mendapati realita ini kan, Alkitab bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, bagaimana? Sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia pengawal itu berjaga-jaga. Berarti ini yang Alkitab bilang, kamu nggak bisa tuh. Karena kamu merasa, kamu punya pengalaman, kamu pintar, kamu punya seluruh sumber daya yang bisa support, kamu punya perencanaan. So, kamu nggak perlu itu mencari legitimasi dari Tuhan. Kira-kira yang saya mau kerjakan itu Tuhan sukai nggak? Waktu saya melakukannya Tuhan nikmati nggak? Waktu saya melakukannya, ini sesuai dengan Tuhan punya tujuan atau Tuhan punya pikiran nggak? Kalau bukan itu permainannya kita, sedangkan pertimbangan kita adalah saya punya sumber daya, saya punya kekuatan, saya punya pengalaman, saya punya kecerdasan yang saya bisa andalkan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, itu kita skip dulu. Ya begini, saya tidak bisa memisahkan hal rohani dengan hal yang natural dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara dan saya tidak bisa memisahkan hal rohani dengan begini, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, keputusan-keputusan kita, bahkan perencanaan kita nggak bisa memisahkannya. Sebab sejatinya kita ini adalah makhluk rohani. Orang-orang yang memiliki makhluk roh, makhluk rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Karena kita adalah makhluk rohani, orang-orang rohani, pertimbangan utama kita haruslah Tuhan menyukainya. Bukan semata-mata mengandalkan kepada apa yang tadi saya bilang kepada saudara. Bapak Ibu percayalah, dari awal Yakobus sudah bilang di ayat 14, you are so limited in life. Kita terbatas dalam hidup, kayak uap aja. Sebentar kelihatan, setelah itu lenyap. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa kita pintar, percayalah, kita nggak sepintar itu. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa kita punya banyak pengalaman, segudang pengalaman, percayalah, kita nggak seberpengalaman itu. Kalau kita berpikir bahwa kita ini memiliki seluruh kekuatan sumber daya yang bisa diandalkan, percayalah, sumber daya kita nggak sekuat itu. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, persetujuan Tuhan, kesenangan atau Tuhan bisa menikmati apa yang kita rencanakan, apapun yang kita rencanakan, itu nggak long lasting. Dan tadi kan jelas-jelas Alkitab bilang, jangan memegahkan diri dong.
Jangan mengandalkan, jangan percaya kepada diri sendiri, dan percaya kepada sumber daya yang saudara dan saya punya. Anyhow, kalau Tuhan bilang itu lenyap, in a second, Bapak Ibu, in a second, apapun yang Bapak Ibu dan saya punya, in a second itu bisa selesai, hilang. Makanya kenapa kita nggak bisa memegahkan diri dan beranggapan bahwa nggak harus dong mempertimbangkan Tuhan senang atau tidak. Selama saya bisa support diri sendiri, why do I need God? Kenapa saya perlu Tuhan? Nah, itu yang Yakobus bilang. Selama kamu memegahkan diri, kamu sedang melakukan sebuah kesalahan. Kata memegahkan diri di situ, alasoneia, pengertian yang kedua adalah begini. Ini menarik. Melanggar hukum ilahi dan melanggar hak asasi manusia. Bayangkan Alkitab catat itu. Berarti Alkitab lagi bilang, waktu kamu bikin perencanaan, apa yang kemudian harus terjadi adalah waktu kamu bikin perencanaan, yang pertama, jelas-jelas Alkitab bilang, kamu harus bikin perencanaan yang tidak boleh andalkan kekuatan pribadi atau kekuatan dari sumber daya yang kamu punya. Lalu yang berikutnya Alkitab bilang, kalau kamu bikin perencanaan, ingat ini baik, jangan langgar hukum ilahi dan jangan langgar hak asasi manusia. Alkitab catat, Pak, Ibu. Makanya tadi saya bilang kepada saudara, jangan rampas orang punya hak. Jangan tindas orang kecil. Pada waktu saudara dan saya melakukannya, ini yang Alkitab bilang, kamu bikin sesuatu yang salah. Kalau kamu bikin sesuatu yang salah, jelas-jelas Tuhan tidak akan menolong, dan Tuhan tidak akan menolong saudara dan saya untuk achieve sampai kepada titik maksimal. Makanya kenapa ini yang perlu kita pertimbangkan, nggak bisa andalkan kekuatan pribadi, lalu kita dengan sengaja langgar hukum ilahi dan langgar hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, yang terakhir pengertian dari memegahkan diri atau alasoneia adalah begini, percaya kepada stabilitas duniawi. Bapak Ibu, tidak ada yang stabil dalam dunia. Satu-satunya yang stabil adalah Tuhan dan janjinya. Itu stabil. Tidak ada yang stabil dalam dunia. Saudara masih ingat kan? Alkitab bilang, nanti satu kali lagi, Tuhan akan menggoncang langit dan Tuhan akan menggoncang bumi. Sampai tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, langit itu bisa digoncang. Tidak ada kestabilan di langit. Bumi bisa digoncang. Tidak ada kestabilan di bumi. Satu-satunya, jadi semua harus digoncang. Sampai tinggal tetap hal yang tidak tergoncang. Apa hal yang tidak tergoncang di dalam kita? Kebenaran. Kebenaran yang di atasnya kita bertumbuh, kita mengakar di dalam kebenaran, kita membangun kehidupan di atas dasar kebenaran. Itu yang akan membuat saudara dan saya steady dalam hidup. Digoncang tapi tidak tergoncangkan. Siapa yang bisa menggoncangkan dan menggagalkan dasar teguh yang di atasnya kita berdiri? Nggak ada. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kamu kalau bikin perencanaan, jangan memegahkan diri. Waktu kamu melakukannya, kamu sedang melakukan sesuatu yang salah. Waktu kamu mempercayai stabilitas yang dijanjikan oleh dunia ini, kamu sedang melakukan sesuatu yang salah. Nah, makanya di ayat 17, Yakobus bilang begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah begini, Bapak Ibu. Mereka mengkaitkan ayat 17, perbuatan baik, itu hanya dengan persoalan begini kan, orang lapar kita kasih makan, orang haus kita kasih minum, orang telanjang kita kasih baju, apalagi? Apalagi, you name it. Kebaikan apa coba? Orang yang di dalam penjara kita kunjungi. Artinya kita sedang berbuat baik. Mari saya jelaskan. Ayat 17, kata berbuat baik di situ, itu levelnya bukan sekedar bermain di area itu. Ada level yang jauh lebih tinggi dari area itu tuh. Berbuat baik di situ, kata Yunani menggunakan kata kalos. Salah satu pengertian dari kata kalos adalah begini, tindakan yang mendapat persetujuan.
Persetujuan siapa? Persetujuan Tuhan. Jadi di ayat 17, Yakobus sebenarnya lagi bilang begini, kalau kamu bikin perencanaan dan Tuhan menyetujuinya, maka kamu sedang berbuat baik. Kamu tidak sedang berdosa. Sedangkan, kalau kamu tahu bahwa kalau saya bikin perencanaan, harus sesuai dengan Tuhan punya persetujuan. Nah, itu berbuat baik. Kalau saya bikin perencanaan, maka nggak boleh keluar dari kehendak Tuhan. Itu berbuat baik. Kalau saudara dan saya terbiasa membuat rencana, dan itu tidak sesuai dengan Tuhan punya kehendak, nah itu yang Yakobus bilang, itu bukan berbuat baik. Kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, selamat sudah, kamu berdosa. Rencana apapun yang kita susun, dengan mengandalkan kekuatan pribadi, mengandalkan sumber daya pribadi yang saudara dan saya punya, lalu kemudian begini, melanggar hukum ilahi, melanggar hak asasi manusia, lalu begini, percaya kepada stabilitas yang ditawarkan oleh dunia ini, lalu kita tidak mempertimbangkan Tuhan punya pikiran, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak, kesenangannya Tuhan. Alkitab bilang begini, kamu tidak berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, jelas kamu berdosa. Tahukah Bapak Ibu bahwa dosa itu bukan sekedar bersinah, cabul, mencuri, tidak menghormati orang tua, merampas haknya orang, itu kan bukan cuma dosa itu. Ternyata di ayat 17 akhirnya kita paham bahwa ketika orang membuat perencanaan yang tidak bersesuaian dengan Tuhan punya kehendak, ternyata itu dosa. Waktu mereka tahu mereka harus berbuat baik, rencana saya harus berbasis kepada kehendak Tuhan, itu perbuatan baik. Kalau kita tahu kita harus melakukannya dan ternyata kita tidak melakukannya, itu yang ayat 17 bilang, kamu berdosa. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Berarti sekarang kan ini yang perlu kita pertimbangkan. Kita hidup hari ini, kalau Tuhan masih percayakan buat kita hidup untuk besok, hidup sampai beberapa tahun ke depan, jelas-jelas prinsip yang saudara dan saya harus bangun di dalam pemahaman kita hari ini adalah, oke, rencana apapun yang saya buat, haruslah rencana yang nantinya tidak menyimpang dari kebenaran. Kalau saya melakukannya, Tuhan bisa menikmatinya. Kalau saya melakukannya, maka rencana ini sudah sesuai Tuhan itu dengan Tuhan punya pikiran, dengan Tuhan punya tujuan, mendapat persetujuan dari Tuhan. Waktu saya melakukan rencana dengan kategori ini, ayat 17 bilang, saya sedang berbuat baik. Kalau saya sedang berbuat baik, jelas-jelas saya tidak berdosa. Waktu saya melakukan perencanaan sesuai dengan Tuhan punya kehendak, jelas-jelas Alkitab bilang buat kita, Tuhan akan menolong, dan Dia akan memastikan apapun yang saudara dan saya rencanakan, itu terselesaikan. Kita achieve something to the max dalam hidup. Amin. Mari, timbang ulang. Di dalam rumahnya kita, sebagai kepala keluarga, sebagai penolong di dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kita harus bikin perencanaan. Sebagai orang yang terlibat dalam pelayanan, kita harus bikin perencanaan. Sebagai orang yang bekerja, kita harus bikin perencanaan. Sebagai orang yang memiliki usaha, kita harus bikin perencanaan. Rencana apapun yang kita susun, pertimbangkan rambu-rambunya. Tuhan senang atau tidak? Itu pertimbangan utama. Sesuai dengan pikiran Tuhan nggak? Sesuai dengan tujuan Tuhan nggak? Melanggar Tuhan punya hukum nggak? Langgar hak asasi manusia nggak? Pertimbangkan itu. Sebab kalau kita ikuti aturan main, jelas-jelas Alkitab bilang, kita ini akan menikmati hidup yang sebenarnya. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang benar, yang pekerjaannya sangat efisien, efektif, kuat, sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang dapat melakukan apa saja dan menyelesaikan apa saja, bahkan akan dikenal sebagai orang-orang yang tertolong dan mencapai segala hal karena Tuhan menolong kita. Lalu kita akan dikenal bahwa di dalam seluruh perencanaan, bahkan pencapaian kita, tidak ada dosa bermain di situ. So, apapun yang kita kerjakan, Tuhan setuju. Amin. Mari mulai dengan cara yang benar, sebab Alkitab bilang, siapa tahu berbuat baik, tapi kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Berarti hari ini kita menarik kesimpulan. Siapa tahu harus membuat rencana, dan pembuatan rencana tidak boleh melanggar kebenaran, tapi dia tidak melakukannya, kita sedang melakukan sebuah dosa. Setahu saya,
Ketika kebenaran kita pahami, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa itu sendiri. Baiklah kita taat, takluk diri kepada kebenaran yang firman Tuhan ajar, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa hidup benar, lalu diberkati oleh Tuhan, lalu dosa tidak akan lagi menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai di dalam pemahaman kami, di dalam pertimbangan kami, supaya pada waktu kami menjalani hidup tiap-tiap hari, kami menjadi orang-orang yang terbiasa menyusun rencana, dan rencana apapun yang berkaitan dengan aspek apapun dalam hidup kami adalah rencana yang tidak akan menyimpang dari Tuhan punya kehendak. Tolong kami untuk tidak terbiasa mengandalkan diri sendiri, atau tidak terbiasa bergantung kepada sumber daya yang kami punya, bahkan kekuatan diri sendiri. Tolong kami untuk bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan, kepada sumber daya yang Tuhan punya, supaya dalam perencanaan apapun yang telah kami bangun atau yang sedang kami bangun, Tuhan menolong, dan Tuhan menolong kami sampai kami capai apa saja dan menjadi berhasil dalam hidup. Kami berdoa biarlah kami terbiasa didapati sebagai anak-anak yang seluruh perencanaan kami buat mendapat persetujuan dari Tuhan. Supaya biarlah hidup kami berkualitas, hidup kami teruji dalam kebenaran, moral kami, karakter kami dikenal sebagai orang-orang beretika, so kami terbiasa melakukan apa saja dan tidak melanggar kebenaran. Waktu kami taat kepada firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.